Anda kembali bersama kami masih dengan Kepala Bidang Taman Kota DKI Jakarta Ibu Ratadia dan juga pengamat tata kota Mas Nirwono Yoga. Nah, kita tadi kembali mengenai masih mencari tahu sistem online pemakaman ini tuh nantinya akan seperti apa. Tadi kita udah melihat bahwa masih dalam pendataan ya Bu sampai saat ini pemakaman atau TPU-TPU mana saja yang masih ada lahan-lahan kosong seperti itu. Atau sebagaimana sih sekarang progresnya sudah seperti apa? Sebetulnya nih Mbak, kita memang mimpi kita nih untuk yang kedepannya, untuk supaya kita pelayanan masyarakat tentang pelayanan itu memuaskan gitu Mbak. Selama ini kan memang banyak keluhan. Jadi gimana sih caranya kita supaya kedepannya lebih baik, kita nggak dimarahin sama masyarakat gitu. Nah itu kita membuat dengan sistem online. Namun banyak kendalanya, belum kita, maksudnya sistemnya kita sedang buat lagi, kita inventaris lagi makam-makam yang kosong yang memang masih bisa kita isi yang baru-baru, terus juga yang makam yang bisa tumpang tindih, terus juga makam yang kadaluarsa, kan ada 3 tuh Mbak. Jadi makam kosong ya yang baru, terus makam kadaluarsa, makam tumpang tindih dan makam kadaluarsa. Nah itu nanti kita data, kita inventaris, itu perlu waktu Mbak. Itu perlu waktu yang cukup lama, karena kan selama ini memang banyak makam-makam kita yang ya belum tertata dengan baik. Cuma kita memang ada beberapa yang seperti Pondok Rangon, kita sudah lakukan seperti plaketisasi gitu Mbak. Jadi itu juga untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan, dan juga untuk dari segi fungsi ekologisnya sudah cukup baik dengan dilakukan plaketisasi. Jadi kita mudah mendata makam-makam tersebut gitu loh. Ada kendala nggak sih Bu dalam pemetaan dan pendataan ini? Apakah mungkin bagi yang pengelola TPU ini tetap ingin mau untung, jadi mereka agak sulit untuk memberikan data atau seperti apa? Ya, itu memang itu pasti kendala tuh di lapangan seperti itu Mbak. Karena kan memang jadinya mengurangi, biasanya dia dapatnya besar di lapangan, si mafianya kan selama ini ada oknum-oknum tertentu nih yang mau menguasai seperti kayak tanah kusir, karet bifak, kita itu seperti itu. Nah itu dengan kita lakukan seperti ini mengurangi mafia-mafia yang berlaku pada saat ini gitu. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Gitu, nah ini kira-kira kapan Bu sistem ini akan mulai? Rencananya sih karena kita lagi buat sistemnya juga, perangkatnya semua, inventarisnya semua, kita insya Allah sih tahun depan di akhir tahun kita akan lakukan sistem online Mbak. Jadi itu juga jadi tidak ada lagi transaksi tunai di lapangan Mbak. Jadi semuanya kita akan bekerja sama dengan salah satu bank, ya nanti mereka langsung dia kirim melalui transaksi online dengan sistem ATM. Akhir tahun depan Mas Nirwono. Ini cukup lama atau bagaimana nih Anda menanggapinya? Ya, pertama memang kita perlu apresiasi karena kalau ini nanti jadi, ini akan menjadi kota pertama di Indonesia yang sistem pemakamannya online. Jadi ini akan menjadi pembelajaran lah buat kota-kota Indonesia. Nah, tetapi memang kendalanya untuk pembuatan online tadi yang saya temukan ada 3. Yang pertama adalah bentuk pemakaman di Jakarta bisa dikatakan sekarang ini kan sangat semerawut. Bisa diperhatikan titik-titik kaflingnya sendiri sangat tidak teratur. Ini tentu akan mempersulit pada waktu pemetaan karena titik-titiknya kan menjadi sulit gitunya kan. Nah, membuat grid-grid itu kan sulit. Seperti apa nanti? Sementara kalau di peta itu kan harus jelas strukturnya, nomor 1 di mana, nomor 2 di mana. Nah, itu PR pertama yang harus diberesin dulu karena ini akan membingungkan bagi pembaca kalau yang nggak biasa lihat peta maupun ke makam. Kemudian yang kedua harus diinformasikan dengan pendataan itu lebih kepada pendataan yang juga mesti pakai waktu 1 tahun ini. Makam mana yang masih kosong, makam mana yang sudah kadaluarsa, dan makam mana yang bisa tumpang tindih. Nah ini kan tadi kalau pendataannya harus detail, kan selama ini tidak pernah didata. Makam ini sebenarnya keluarganya masih ada di Jakarta atau tidak? Kalau tidak ada bagaimana? Ini kan perlu nama, kontak dan sebagainya. Ini pasti perlu waktu. Tetapi kalau itu jadi, maka data tadi akan menjadi lebih mudah. Mana yang bisa disediakan, mana yang tidak, dan mana yang bisa tumpang tindih. Nah kemudian yang ketiga, di samping online tadi itu yang perlu dilakukan juga revitalisasi makam secara keseluruhan. Revitalisasi. Jadi makam tadi tidak hanya sekedar makam tapi menjadi sebuah taman makam kota. Ini harus merubah image kita. Jadi orang datang ke sana itu sudah tidak tergambarkan kesan angker, tapi juga lebih kepada taman kota yang menarik. Nah, ini yang tantangan terbesarnya di sana. Bahkan nanti taman-taman kota
di Jakarta menjadi tujuan wisata kota Jakarta. Ya, ini kita lihat juga Tantangannya. sistem itu sudah diberlakukan oleh beberapa Negara. beberapa negara terkait dengan itu, dan kita harapkan memang di Indonesia juga akan melakukan hal yang sama seperti itu, Bu Dia ya. Ya, saya rencananya memang kita nih Dinas Pertamanan Pemakaman dan punya mimpi juga ke depan, Mbak. Insya Allah tahun depan nih. Jadi taman memang kan pemakam ini kan selama ini kelihatannya serem, angker, tidak teratur antara makam Kristen, makam Islam kan itu tercampur nggak jelas. Nah sekarang nih ke depannya nanti akan kita buat taman yang sesuai dengan mimpi kita nih. Jadi karena kan makam itu merupakan juga RTH, ruang terbuka hijau. Jadi tidak sesuai dengan visinya Dinas Pertamanan juga mewujudkan ya makam yang indah, tertata. Nah, kita buat nanti makam itu dilengkapi dengan ada jogging track, ada pergola, juga ada seperti kantin gitu. Jadi nanti juga seperti San Diego, nggak kalah nanti DKI akan membuat seperti San Diego gitu loh, Mbak. Jadi insya Allah tahun depan nih, Mbak, kita akan buat salah satu percontohan. Baik, kita akan lanjutkan masih dengan pembicaraan ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.